semuanya, perkenalkan nama saya Rida Mufarihana dengan NIM akhir 161. Jadi di sini saya akan jelasin tentang anatomi. Jadi hari ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu ada struktur faring, terus ada struktur interna dan juga eksterna jantung, serta pembukaan dan juga penutupan katup jantung. Dan yang terakhir saya akan bahas tentang diafragma dan juga mediastinum. Oke, mari kita mulai dari faring sendiri. Jadi faring itu nanti dia akan dibagi jadi 3 lagi atau 3 parts, 3 bagian. Yaitu yang pertama ada nasofaring, ada orofaring, dan yang terakhir pada bagian faring sendiri yaitu ada laryngofaring. Nah, yang pertama ini ada nasofaring. Nah, si nasofaring sendiri dia itu terletak di posterior cavum nasi. Nah, keduanya itu nanti akan dihubungkan sama yang namanya konka. Terus buat skeletopisnya dia itu terletak antara VC1 dan juga VC2. Nah, pada bagian nasofaring sendiri dia itu pada gambar ada yang warnanya pink itu dia itu merupakan bagian pada nasofaring. Di situ ada kelihatan truncus levator, terus ada pharyngeal rest, terus ada torus tubarius. Nah, udah dari nasofaring nanti akan turun ke bawah ke orofaring. Nah, buat orofaring pada gambar itu bisa dilihat yang warnanya oranye-oranye itu. Di bawahnya nasofaring itu ada orofaring. Dia itu merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris, dan keduanya nanti akan dipisahkan sama yang namanya isthmus faucium. Terus buat skeletopisnya sendiri dia itu terletak di VC2 dan juga VC3. Nah, habis dari nasofaring nanti akan turun ke bawah menjadi laryngofaring. Nah, di laryngofaring sendiri dia itu merupakan bagian akhir dari si laryngofaring. Dari faring, maaf. Terus buat skeletobisnya sendiri dia itu ada dari VC3 sampai ke VC5. Nah, di laryngofaring sendiri dia itu terdapat epiglottis yang membantu agar kita tidak tersedak saat makan. Terus di situ juga ada laryngeal inlet di bawahnya si epiglottis sendiri. Nah, kalau pada gambar itu bisa dilihat pada bagian biru-birunya itu merupakan si laryngofaring. Selanjutnya, nah, struktur interna jantung. Jadi jantung sendiri nanti itu akan dibagi jadi beberapa ruangan. Yang pertama itu ada atrium dextra, terus ke ventricle dextra, terus ada atrium sinistra dan juga ke ventricle sinistra. Nah, yang pertama dulu dia itu ada atrium dextra. Nah, si atrium dextra dia itu merupakan bagian jantung yang menerima bagian jantung yang pertama. Yang pertama itu ada bagian halus, itu ada sinus venarum cavarum. Terus pada bagian kasarnya sendiri itu ada musculus pectinati auricula dextra. Terus bagian halus dan juga kasarnya nanti itu akan dipisahin sama crista terminalis kalau bagian dalam. Terus kalau yang bagian luar, nah itu akan dipisahin sama yang namanya sulcus terminalis. Nah, fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis itu obliterasi dari foramen ovale yang berada di septum interatrial. Nah, selanjutnya ada ventricle dextra. Nah, si ventricle dextra ini terdiri atas suatu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, trabecula carnae itu punya 3 jenis nih. Yang pertama ada musculus papillaris chorda tendinea. Terus ada trabecula septomarginalis, terdapat bundle of His. Terus ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, si ostium truncipulmonalis dia itu akan menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinistra. Nah, si atrium sinistra ini dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, si ostium sinistrum ini dia itu menghubungkan dengan ventricle sinistrum dan fossa ovalis dan valvula foramen oval.
Selanjutnya ke ventricle sinistra. Nah, ventricle sinistra ini dia itu pembentuk dari si apex cordis atau puncaknya jantung. Nah, miokardi di ventricle sinistra itu lebih tebal dibandingkan yang lain. Terus vestibulum aorta atau ostium aorta menghubungkan dengan aorta, dan juga ada musculus papillaris chorda tendinea. Nah, selanjutnya ada struktur eksterna jantung. Kan tadi udah internal, jadi ini ada struktur eksternanya. Jadi, buat struktur eksternanya sendiri, dia tuh setiap cor atau setiap jantung dapat diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu ada fasies sternocostalis itu buat bagian anterior, terus ada fasies diaphragmatica dan juga fasies pulmonalis. Nah, nanti basisnya itu atau basis jantungnya itu dia itu akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan kalau apexnya itu akan mengarah ke pinggul kiri, sedangkan basis cordis terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Nah, sedangkan apex cordis itu akan mengarah ke ventricular sinistra. Nah, selanjutnya ada skeleton cordis. Jadi skeleton cordis sendiri dia itu kayak kerangka jantung sendiri atau kerangka jantungnya. Fungsinya yaitu tempat melekatnya si miokardium dan sebagai kerangka. Terus tempat melekatnya si kuspit atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, si skeleton cordis sendiri dia itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada annulus fibrosum, terus ada trigonum fibrosum, dan juga pars membrana septum interventricular internal, dan juga atrioventricular. Nah, ini pembukaan dan juga penutupan katup jantung. Nah, katup jantung itu terdiri atas 4 katup jantung, yaitu ada katup trikuspid, terus ada katup pulmonal, terus ada katup mitral, dan juga katup aorta. Nah, ini itu gambaran dari jantung pada fase diastolik dilihat dari basisnya dengan atrium yang diangkat. Nah, yang pertama itu ada katup trikuspid. Jadi, katup trikuspid ini terletak di antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Dia memiliki 3 daun katup yang memungkinkan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Sedangkan buat katup pulmonal, dia itu terletak antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis, dan juga memiliki 3 daun katup yang memungkinkan darah dari ventrikel kanan mengalir ke paru-paru untuk oksigenisasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada katup mitral. Nah, katup mitral sendiri dia itu terletak antara di atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Dia itu memiliki 2 daun katup yang memungkinkan darah kayak ion oksigen dari paru-paru mengalir ke ventrikel kiri. Terus yang terakhir ada katup aorta. Nah, katup aorta sendiri dia itu letaknya ada di antara ventrikel kiri dan juga si aorta sendiri. Nah, si katup aorta dia itu punya 3 daun katup yang memungkinkan darah beroksigen dari ventrikel kiri mengalir ke seluruh tubuh. Jadi otot atau miokardium pada ventrikel kiri dia itu lebih tebal daripada miokardium bagian jantung lainnya. Kenapa? Karena dia itu fungsinya dari si ventrikel kiri sendiri dia itu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi kayak dia membutuhkan otot yang lebih untuk memompa agar darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh. Oke, lanjut ke diafragma. Jadi diafragma itu dibagi jadi 2, ada pars muscularis dan juga centrum tendineum. Buat yang pars muscularis, dia itu terletak di pada perifer atau pada pinggiran diafragma sendiri. Terus pars muscularis itu dia itu dibagi jadi 2, ada yang pars sternalis sama pars costalis. Dibagi menjadi 3, maaf. Itu ada pars sternalis, pars costalis sama pars lumbalis. Buat yang pars sternalis dia itu melekat atau berada pada pinggiran sternum. Terus buat yang costalis, buat yang pars costalis dia itu diafragmanya
melekat pada bagian coste, sedangkan kalau yang lumbalis dia itu melekat pada bagian lumbalis. Terus ada centrum tendineum. Buat centrum tendineum, kan tadi kalau yang pars muscularis dia itu ada di perifer ya. Tapi kalau si centrum tendineum sendiri dia itu letaknya di sentral atau di tengah. Nah, diafragma sendiri dia itu merupakan hiatus dari beberapa organ. Yang pertama itu ada hiatus esophagus. Bisa dilihat di gambar, dia itu ada di anteriornya si aorta. Terus karena di belakangnya esophagus itu aorta, otomatis si aorta akan menembus diafragma. Jadi aorta ikut, jadi di bagian diafragma ada juga hiatus aorta. Terus selain itu ada juga hiatus dari vena sperma. Selanjutnya buat vaskularisasinya sendiri, jadi si diafragma sendiri akan divaskularisasi oleh beberapa arteri dan juga drainase venanya. Yang pertama itu ada arteri prenica inferior, terus ada arteri prenica superior, terus ada arteri prenicardioprenica, terus ada arteri musculoprenica, dan juga drainase venanya ada paralel dengan arterinya. Sedangkan untuk inervasinya sendiri, yaitu ada prenicus nervus spinalis C3 sampai C5. Selanjutnya mediastinum. Jadi mediastinum sendiri itu apa? Mediastinum itu merupakan ruangan dalam kavitas toraksis di dalam pleuralis. Nah, si mediastinum sendiri dia itu ada mediastinum superius dan juga mediastinum inferius. Nah, buat mediastinum inferius dia itu akan dibagi lagi jadi 3 bagian, ada yang anterius, medius, sama posterius. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada mediastinum superius. Buat mediastinum superius dia itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke transfer thoraxis plane, termasuk di angulus sternalis dan di antara VTH 4 sampai 5. Terus si mediastinum superius sendiri dia itu isinya ada beberapa organ, ada timus, trakea, terus ada esophagus, terus ada arcus aorta dan juga 3 cabang besarnya, yaitu ada vena brachiocephalica dextra sama vena brachiocephalica sinistra. Terus yang terakhir itu ada vena intercostalis superior sinistra. Nah, selanjutnya itu ada mediastinum inferior bagian anterior. Jadi kan tadi mediastinum yang inferior dibagi lagi jadi 3, ada yang anterior. Nah, yang anterior ini letaknya itu berada di anterior perikardium, di posterior sternum dan juga musculus transversus thoraxis. Buat isinya sendiri dia itu ada sisa-sisa timus, terus ada nodi limfatik, terus ada lemak sama jaringan ikat longgar. Nah, selanjutnya ini ada mediastinum inferior bagian media. Buat yang kalau tadi kan anterior, nah ini tuh media. Nah, buat yang media sendiri itu letaknya itu ada di antara kavitas pleura dextra dan juga sinistra. Buat isinya sendiri, dia itu isinya ada core atau jantung, terus ada perikardium, ada nervus prenicus pangkal aorta, dan arteri vena pulmonalis, serta vena cava bronchi primari. Nah, selanjutnya ini buat mediastinum inferior pada bagian posterior. Jadi ini adalah mediastinum inferior posterior yang terakhir. Itu letaknya di posterior perikardium dan juga di antara si pleura mediastinalis. Buat isinya sendiri, ini tuh ada beberapa. Yang pertama ada esophagus, terus ada aorta thoracica, terus ada vena azygos dan hemiazygos, terus ada ductus thoraxicus, terus ada nervus vagus, serta ada truncus sympathicus dan juga nervus planicus. Jadi buat gambaran si mediastinum itu ini merupakan gambaran dari mediastinum. Nah, terus ini tadi isi-isinya.
Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak